Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-10 akan coba mendemonstrasikan simulasi sistem antrian dan pelayanan pada bisnis minuman dan makanan. Studi kasus S. Cendol Elizabeth. Di sini ada saya sendiri, Dani Ramdhani, Didit Dita Sutisna, Dimas Ihsan Pratama, dan Raihan Mukti. Oke, kita langsung ke aplikasi promodelnya. Ini merupakan layout lokasi dari lokasi yang saya buat berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di tempat pengamatannya. Cara memodelkan dari simulasi ini adalah yang pertama, membangun lokasinya. Lokasinya ini adalah yang pertama ada pintu masuk, lalu ada antrian pemesanan, lalu pemesanan sebanyak dua unit, lalu tempat makan sebanyak 15 unit. Untuk tempat makan sendiri, kita berlakukan aturan random karena berdasarkan pengamatan sendiri itu pelanggan cenderung memilih acak tempat makannya berdasarkan preferensi mereka atau keinginan mereka. Lalu ada antrian kasir, dan terakhir ada kasir. Setelah membangun lokasinya, kita masuk ke entitasnya. Ada dua entitas di sini. Yang pertama ada pelanggan dine-in dan pelanggan take-away dengan kecepatan bergeraknya itu sebesar 50 meter per menit. Setelah membuat entitas, kita masuk ke arrivals atau kedatangan. Pelanggan dine-in masuk ke pintu masuk lokasinya dengan quantity each-nya itu satu orang, dan frekuensinya itu kedatangannya itu 5,17 menit per satu orang dengan standar deviasi 2,8 menit dengan distribusi waktunya itu normal. Pelanggan take away yaitu 4,74 menit kata-katanya dan 2,11 menit dengan distribusi waktu log normal. Setelah membuat arrivals, langsung kita ke proses. Nah, di prosesnya sendiri, pelanggan dine-in itu masuk ke pintu masuk, lalu routingnya itu ke antrian pemesanan, rule-nya itu plus one atau plus available, dan move logic-nya itu atau move for 10 detik. Atau pergerakannya itu selama 10 detik. Lalu dari pelanggan dine-in sudah masuk di antrian pemesanan dan routingnya itu ke pemesanan. Lalu dari pemesanan ini ada operasi, yaitu operasinya wait 4,89 menit rata-rata, 1,3 menit untuk standar deviasinya, dan distribusi waktunya itu normal. Dengan routingnya itu ke tempat makan, aturannya itu plus one atau plus available, dan move logicnya itu move for 20 detik. Sudah di tempat makan, ada operasi lagi, yaitu wait selama 35,5 menit, dan standar deviasinya itu 20,5 menit, dengan distribusi waktunya itu uniform. Lalu sesudah di tempat makan ini, rutinnya itu pelanggan dine-in, destinasinya antrian kasir, dan pergerakannya itu selama 10 detik. Sesudah di antrian kasir, pelanggan dine-in lalu ke kasir, dan di kasir ini ada operasi lagi, yaitu wait 2,79 menit itu rata-ratanya untuk pelayanan di antrian kasir, dan 1,54 menit standar deviasinya dengan distribusi log normal. Sesudah membayar di kasir ini, pelanggan dine-in lalu keluar dari sistem. Untuk entitas pelanggan take away juga hampir sama dengan pelanggan dine-in, tetapi bedanya di sini dari pemesanan,
pelanggan take away langsung ke antrian kasir, tidak ke tempat makan. Dan dari antrian kasir ke kasir, lalu keluar dari sistem. Oke, sudah membuat prosesnya, kita coba simulasikan modelnya dengan runtime itu 8 menit. Nah, dari sini bisa dilihat kan, untuk pelanggan dine-in di tempat makan itu, mereka memilih secara acak tempat makannya. Coba kita. Nah, berikut ini output hasil dari running proses tadi. Nah, yang pertama ada location, itu dijadwalkan selama 8 jam. Lalu kapasitasnya sama dengan yang tadi, dengan yang di pembuatan location. Nah, total entries ini adalah total entitas masuk ke dalam sistem. Sebagai contoh, misalnya di pintu masuk itu ada 188 entitas masuk ke lokasi pintu masuk. Lalu ini ada rata-rata entitas per menit, ada kata waktu per entry dalam satuan menit. Misalnya sebagai contoh di pemesanan ini membutuhkan rata-rata waktunya 5,8 menit. Lalu ini ada maksimum konten, ada average konten di pemesanan terjadi 1. Lalu ini masuk ke utilitas atau waktu persentase waktu bekerjanya. Di sini sebagai contoh misalnya di kasir mempunyai utilitas sebesar 94,48%. Oke. Nah, ini adalah location state multi atau lokasi yang memiliki kapasitas lebih dari 1. Di simulasi tadi itu lokasi yang memiliki lebih dari 1 kapasitas adalah antrian pemesanan dan antrian kasir. Dengan kita asumsikan kapasitasnya itu kan infinite. Nah, analisanya adalah di antrian pemesanan itu persentase tempat kosongnya itu 1,57% dan persentase tempat terisinya itu 98,43%, dengan 0% persentase tempat terisi penuh. Dan ya, jadi tidak ada dalam antrian pemesanan itu tidak pernah terisi penuh. Lalu ini location state single, yaitu kapasitas yang sama dengan 1. Lokasi dengan kapasitas dengan sama dengan 1. Ini misalnya di pemesanan 1, operasinya itu 99,9%, lalu ini waktu menunggunya 0,10%, dan tidak ada presentasi waktu tertahannya. Lalu lanjut ke ini adalah entity activity, menggambarkan aktivitas entitas di dalam sistem. Misalnya karena ada 2 entitas, yang pertama pelanggan dine-in dan pelanggan take away. Total exit-nya untuk pelanggan dine-in ini atau total pelanggan dine-in yang keluar dari sistem sebanyak 76 orang. Lalu 13 orang yaitu pelanggan dine-in atau entitas dine-in yang masih berada di dalam sistem. Jadi ketika simulasi diberhentikan, ternyata masih ada entitas yang tertinggal di dalam sistem. Dengan rata-rata waktu di dalam sistemnya itu 68,90 menit dan rata-rata pergerakannya itu 0,67 menit. Untuk ini adalah rata-rata waktu operasinya
Untuk langganan dine-in itu 63,25 menit dan waktu tertahannya itu 5,05 menit. Untuk ini adalah entity stage menggambarkan entitas pergerak aktivitas entitas yang berada di dalam sistem. Pelanggan dine-in ini 0,97% persentasenya dihabiskan untuk bergerak, sedangkan 91,71% untuk beroperasi dan 7,32% itu tertahan. Oke, mungkin sekian simulasi demonstrasi dari kelompok kami. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.